Sudah. Oke. Oke ya. Kemarin kita sampai di dalam mandat spiritual ya. Mandat spiritual itu adalah A3, amanat agung Allah. Terdapat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Di situ ada 3 kata yang penting, ya kan? 3 kata yang penting itu yaitu apa? Pergi, pergi untuk apa? Menjangkau semua suku bangsa. Terus kita jadikan murid juga semua suku bangsa. Yang ketiga, ajarlah semua juga suku dan bangsa untuk menjadi murid Yesus Kristus. Nah, ketiga kata yang terpenting ini tujuannya adalah untuk menggenapi A3. Menggenapi A3 yang terdapat di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai yang ke-10. Coba buka baca sama-sama. Wahyu pasal ke-7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Lihat di papan tulis. Ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat berhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku kaum bangsa berdiri di hadapan tata dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Amin. Nah, di sini Wahyu telah mengatakan kan bahwa semua suku, bangsa, bahasa semuanya dapat apa? Mengenal dan menyembah kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Ini. Jadi tujuannya A3 itu adalah supaya benar-benar semua suku dan bangsa itu mengenal Allah yang benar. Jadi tidak ada lagi mereka itu memberikan sesajen kepada Allah yang bukan Allah yang sesungguhnya. Itulah tujuan dari A3 ya. Oke ya, dari sini kita sudah mengerti tujuannya. Nah, sekarang kita akan melihat prinsip A3 di dalam setiap kitab Injil. Nah, kita akan melihat ya. Ini nggak ada yang dari luar, nggak ada yang ikut ya? Kita lihat prinsip A3 di dalam Injil. Di dalam Injil. Injil itu ada berapa? Tahu? Berapa? Kan 5 dari mana? Barusan saya dengar tadi pelajaran loh. Nah, kalau ditanya Nah, kalau ditanya Injil itu ada berapa? Jawabnya 4. Tapi kalau ditanya Injil sinoptik ada berapa? Baru 3. Yohanes nggak masuk, bukan masuk Injil sinoptik ya. Nah, oke, itu bukan pelajaran saya.
Jadi saya nggak berhak untuk menjelaskan. Kita kembali prinsip-prinsip amanat agung di dalam Injil. Di dalam Injil adalah yang pertama Matius. Nah, kalau kita lihat Matius ini berbicara mengenai apa? Tentang silsilah. Bukan. Itu pelajaran PB. Ini nggak ada sangkut pautnya dengan pelajaran PB. Ini misi ya. Jadi kalau Matius digambarkan sebagai apa? Yesus itu sebagai raja, ya kan? Ya. Nah, berarti kalau Yesus sebagai raja, berarti di dalam Matius, di dalam Injil Matius mengenai A3 itu berbicara tentang otoritas atau kuasa. Ingat nggak? Di situ dikatakan apa? Ada dua hal yang pernah yang dikatakan di dalam ayat 18. Coba buka Alkitabnya, buka semuanya. Matius. Ya. Yang ke-19. Matius 28. Ayat yang ke-18. 18. Di situ dikatakan apa? Yesus mendekati mereka dan berkata. Semua baca. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, berarti karena di dalam Injil Matius itu Yesus sebagai raja, dia berkuasa memberikan utusan-utusannya, yaitu murid-muridnya untuk pergi menginjil kuasa. Kuasa itu sudah diberikan di bumi dan di surga. Jadi makanya jangan takut-takut setan. Ya. Kalau di pelayanan di desa itu kan biasanya kalau di desa tetangga itu kan jarang, ya kan? Ya. Itu kalau tinggal sendirian jangan takut-takut. Harus berani. Ya. Itu. Karena apa? Kuasa Tuhan sudah memberikan kuasa di bumi. Nah, jadi kan kita sudah baca di dalam Lukas 10 ayat 19. Apa? Kuasa untuk menahan musuh. Kuasa untuk menginjak ular. Kuasa untuk menginjak kalajengking. Nah, jadi kalau kita diutus nanti, kita sudah merintis sendiri, jangan takut. Syukur-syukur kalau dari bishop diutus berdua-berdua, itu bersyukur ya. Nah, kalau sendiri harus berani. Kan dikatakan pemberita Injil itu di Mazmur dikatakan apa? Tentara. Tentara itu kan berani masuk di hutan-hutan, ya kan? Nah, jadi makanya harus ada keberanian karena Tuhan selalu menyertai kita. Ya, kuasa di bumi dan di surga diberikan kepada kita. Itu yang pertama. Dan kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-20-nya. Baca. Ya. Nah, menyertai kita. Jadi yang kedua, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Nah, menyertai sampai nah. Jadi ingat ya. Di dalam A3, di dalam Injil Matius A3, karena Yesus sebagai raja, dia memberikan kita kuasa. Jadi kuasa itu sudah ada di tangan siapa? Tangan kita. Nggak perlu takut untuk menginjil, nggak perlu takut tinggal di tengah-tengah hutan pun nggak perlu takut, ya. Karena
janji Tuhan ini. Nih ya, kuasa atau otoritas sudah diberikan kepada kita. Yang kedua, habis Matius apa? Iya. Markus di sini Yesus dilambangkan sebagai apa? Sebagai singa. Salah. Lembu ya, bagus. Hamba, berarti hamba. Nah, hamba. Seorang hamba. Nah, sebagai hamba berarti apa? Yesus itu melayani. Pelayanan Yesus itu ada satu kepastian. Sehingga banyak orang yang mengikut dia, banyak orang yang percaya kepada dia. Nah, coba baca di dalam pasal yang ke-16, ayat yang ke-16. 16 ayat 16. Kita baca sama-sama kalau sudah dapat. 3. 1, 2, 3. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi pelayanan Yesus di sini ini menyatakan satu kepastian. Nah, sebagai utusan Tuhan kita juga harus memberikan satu kepastian bahwa di dalam Tuhan Yesus itu benar-benar ada keselamatan. Dan kalau tidak percaya benar-benar akan dihukum. Ya kan? Di situ dikatakan kan? Nah, jadi sebagai pelayan Tuhan itu harus mempunyai ketegasan dan kepastian seperti Tuhan Yesus ya, sebagai hamba yang benar-benar ada kepastian di dalam pelayanannya. Nih. Dan yang ketiga, Lukas digambarkan sebagai apa? Anak apa? Anak manusia. Iya, anak manusia. Anak manusia. Lukas pasal 10. Jangan garang ya. 19. Coba kita buka Lukas 24 ayatnya ke-47. Amin. 47. Ya, kalau sudah kompak baca sama-sama. Lihat di papan tulislah. 1, 2, 3. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, di sini menyatakan karena Yesus sebagai anak manusia, dia yang siap melayani, dia melayaninya difokuskan kepada Bapa yang di surga. Jadi dengan jelas Yesus mengatakan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada dari mulai Yerusalem. Maksudnya Yerusalem itu apa? Tempat tinggal asal kita. Baru nanti sesuai dengan pimpinan Roh Kudus yang bawa kita bisa sampai ke ujung bumi. Itu ya. Jadi di dalam Lukas ini benar-benar Yesus memberikan satu ketegasan. Ya, ketegasan sesuai dengan firman apa yang disampaikan kepada Bapaknya. Nah, kita pun juga sebagai utusan kita pun juga harus tegas
menyampaikan kebenaran apa yang ada di Alkitab. Jadi jangan segan-segan kita untuk memberitakan Injil, ya. Nah, kita akan melihat lagi di dalam ya. Yohanes 3:16. Yohanes pasal 5 ayat 24. Ini catat ya. Ya, Bu. Sudah dicatat ya. Sudah. Yang keempat adalah Injil Yohanes. Injil Yohanes ini Yesus sebagai Anak Allah. ya anak Allah. Karena dia sebagai anak Allah, dia sudah mempunyai otoritas dari bapaknya, sehingga kita buka di dalam pasal 16 ayat 3. ayat 8. Jangan ngarang ya. 16 ayat 3. Ayat 8. Ayat Lihat Pak penulis. salah sebut di Ya, kabur matanya pun. Sudah dapat semua? Nah, Kau pun bodoh. Orang nggak lihat Alkitab, kamu kan tulis. Mang ini bukan tulis. Ayo ya, sudah jangan ribut. Ih, makanya ganggu PMS kan enggak perempuan menjadi sinyal. Sudah serius. Akhirnya jadi sinyal mau. Ah, 1, 2, Ya, sudah. 3. Ayat berapa? Seorang dari muridnya. Dan kalau ia tunggu. Ulangi serius lah. Makanya jangan ngomong sendiri lah. punya 1, Yosua. 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menyingsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, di sini jelas karena dia sebagai anak Allah, jadi dia menyatakan apa? Menyatakan Sebagai Akan? hakim. sebagai hakim. Jadi kita harus tegaskan kepada mereka bahwa kalau Roh Kudus ya kan Tuhan melengkapi kita, ya kan? Melengkapi dengan Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan orang percaya, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita supaya kita jangan berbuat dosa. Roh Kudus itu mengingatkan kita sebagai utusannya Tuhan, kita harus berdiri berdasarkan akan kebenaran firman-Nya, supaya kita itu benar-benar menjadi berkat bagi khususnya di sekeliling daerah yang kita tinggali. Itu ya. Nah, inilah dari keempat Injil, prinsip AA di dalam keempat Injil. Ada pertanyaan enggak? Tidak ya? Udah cukup jelas ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam tujuan PI. Jadi tujuan PI yang kita sampaikan itu bukan sekedar ya. Ingat, PI yang kita sampaikan itu bukan sekedar membawa orang untuk mengenal Yesus Kristus dan dibawa ke gereja. Tetapi ingat, tujuan utama
PI adalah tujuan PI adalah yang pertama, menjadikan orang tersebut benar-benar mengenal pribadinya Tuhan Yesus. Kalau orang benar-benar mengenal pribadinya Tuhan Yesus, orang itu akan melepaskan semuanya. Kalau dulunya dia itu tukang datang ke pohon-pohon besar, bawa sesajen, datang ke laut, bawa sesajen, datang kemanapun bawa sesajen. Tapi kalau dia benar-benar mengenal pribadinya Yesus, seperti contohnya seorang Samaria itu kelakuannya kan tidak bagus, ya. Begitu dia mengenal pribadinya Yesus yang sesungguhnya, orang Samaria akhirnya apa? Tinggalkan semuanya. Sifat-sifat jelek dia, kelakuan dia tinggalkan, bahkan dia apa? Berani bersaksi. Bahkan dia menjadi saksi sampai satu kampung Samaria itu bertobat. Nah, apalagi khususnya kalau kita memenangkan dukun. Nah, benar-benar apa? Ilmu kedukunannya tuh ditinggalkan semua. Dia sudah tidak lagi mau berkompromi lagi dengan iblis-iblisnya. Ini. Nah, jadi tujuan utama penginjilan itu menjadikan orang yang kita injili atau orang tersebut benar-benar mengenal pribadinya Tuhan. Jadi ingat, kalau PI, sekali lagi saya ulangi kemarin, kalau ada tanya, kok banyak orang Kristen sama dengan kami? Jadi percumalah kami ke gereja. Kalau kami lihat orang-orang Kristen sama dengan kami kelakuannya apa dan sebagainya. Itu karena apa? Karena belum mengerti dengan sungguh-sungguh pribadinya Tuhan Yesus. Karena mereka hanya sekedar apa? Mengikut Yesus. Hanya sekedar mengikut Yesus. Mereka tidak menjadi pengikut Kristus yang melakukan kebenaran firman-Nya ini. Jadi tugas kita itu berat. Tugas kita itu berat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama kita harus merebut jiwa. Yang kedua kita nanti sebagai gembala kita harus benar-benar membawa jemaat-jemaat itu untuk mengenal pribadinya Yesus yang sesungguhnya. Supaya jemaat kalian itu tidak masih apa? 50% percaya Yesus, 50% masih percaya ke dukun, 50% masih terikat dengan sifat-sifat lamanya dan sebagainya. Ini. Jadi ingat ya, sekali lagi bahwa tujuan utama PI kita itu adalah membawa orang itu benar-benar mengenal Yesus secara pribadi. Ini ya, itu yang pertama. Ya, menjadikan orang tersebut benar-benar mengenal pribadinya Yesus. Supaya orang tersebut benar-benar meninggalkan sifat lama dan kepercayaan lamanya. Nah, jadi tidak kompromi lagi. Kalau misalnya dulu dia suka pasang nomor, nah itu
kita harus kearahkan. Jangan lagi pasang nomor, berharap kepada Tuhan. Bisa kita pakai di dalam ayat Yesaya 55 kemarin. Bahwa jangan menggunakan, mau tanya, tunggu sebentar ya. Jangan sampai apa istilahnya, mereka masih terikat. Kita tunjukkan, memang nggak ada ayat yang jelas, jangan kamu pasang nomor, itu nggak ada di Alkitab ya. Tapi kita jelaskan. Oke, silakan. Gini Bu, kan ada cerita. Mana mic-mu? Nah, kan direkam katanya. Kalau saya kan Ayo. Saya lihat secara langsung gitu kan. Kan orang ini habis ditipu. Habis ditipu terus dia pasang nomor. Dia bilang, puji Tuhan, katanya Tuhan gantikan kasih berkat lewat ini katanya. Emang Tuhan bisa kasih berkat lewat itu Kak Bu? Lewat nomor atau pas itu kebetulan? Kalau saya bilang itu kebetulan, karena apa? Karena dia tidak percaya dengan Tuhan 100%, dia masih mengandalkan akan nomor itu, iblis bisa kasih kembali. Wah, saya ini. Nah, sehingga apa? Iblis bisa mengikat untuk dia, wah, saya dapat saya pasang lagi. Nah, itu harus dilepaskan. Nggak bisa itu. Itu salah besar kalau dia bilang puji Tuhan saya diberkati. Itu mah sudah salah besar itu. Ya. Nah, ya. Jadi itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi sekali lagi saya katakan tujuan utama PI adalah menjadikan orang tersebut benar-benar mengenal pribadinya Tuhan Yesus supaya orang tersebut benar-benar meninggalkan sifat lama dan kepercayaan lama. Nah, jadi kepercayaan lamanya itu harus ditinggalkan. Jangan sampai mereka masih kirim-kirim sesajen. Itu nanti seperti apa? Contohnya, seperti orang Katolik. Nah, orang Katolik sampai sekarang, lihat. Mereka yang latar belakang Buddha. Mereka masih berdoa di depan mayat. Mereka masih bawa makanan. Nah, itu. Jadi kita harus tegas. Ya. Apa yang firman Allah katakan itu kita katakan. Firman Allah tidak katakan, kita jangan katakan. Karena ingat, kalau kita menambah dan mengurangi, apa yang terjadi? Coba buka di dalam Wahyu. Ini tidak ada di konsep, tapi karena ini, jadi saya tambahkan. Pasal berapa? Apa Bu? Di pasal di nama Alkitabnya? Wahyu. Ya. Kenapa Bu? Intinya jangan kita menambah dan mengurangi. Oh. Janganlah kamu menambah dan mengurangi firman Tuhan. Iya, itu di Wahyu. Oke lah, kalau enggak nanti sore aja lah ya, daripada waktu terbuang. Ya, oke ya. Jadi inilah tujuan kita PI ya. Jadi begitu kita selamatkan, kalau kita jadi gembala, usahakan jemaat-jemaat kita itu benar-benar menjadi Kristen-Kristen yang sejati. Jangan menjadi Kristen tomat, ya kan? Bertobat tapi kumat lagi. Terus menghilang lagi, nggak ke gereja lagi. Atau menjadi orang Kristen kristal, tahu nggak? Natal atau Paskah.
1 tahun hanya 2 kali muncul. Nah itu. Jadi bina jemaat dengan baik-baik ini. Nah, itu yang pertama ya. Supaya mereka benar-benar, artinya kalau meninggalkan sifat lama, berarti mereka benar-benar memiliki sifat dan karakternya Kristus. Sehingga jemaat itu tidak menjadi batu sandungan. Ya kan? Seperti yang kemarin kalian itu praktek itu, ya kan? Nah, ini ya. Ini tujuan utama kita. Yang pertama, yang kedua, orang tersebut bisa kita arahkan kepada hidup baru atau lahir baru. Ini supaya benar-benar bisa menjadi murid Kristus. Dan menjadi jemaat yang setia. Menjadi jemaat yang setia, tahu melayani Tuhan. Tahu melayani Tuhan. Kalau dia sampai melayani Tuhan dengan setia, itu berarti tandanya kita sudah berhasil di dalam A3. Karena apa? Sesuai dengan apa yang Matius katakan, ya kan? Pergi, beritakan, ajarkan, dan jadikan murid. Nah, inilah tujuannya kita PI. Jadi bukan hanya sekedar mereka bertobat, dibaptis, ke gereja, tapi kelakuan masih apa itu nggak bisa. Ya, itu tugas gembala. Karena kalian mempunyai 2 fungsi nanti, ya kan? Fungsi sebagai penginjil, ya kan? Kalau merintis gereja mau penuh kan harus menginjil. Ya, jadi saudara mempunyai 2 fungsi. Jadi siap ya. Kelihatan tugasnya berat, tapi bersama dengan Yesus. Karena itu adalah pekerjaan Tuhan Yesus. Kita bekerja, kita sebagai hambanya. Kita nggak perlu takut. Karena Tuhan sudah memberikan apa tadi? Kuasa dan sebagainya tadi itu ya. Ingat. Oke. Nah, saya ingatkan kembali. Jadi sampai di tempat perintisan, saudara tidak kebingungan dan saudara tidak akan apa yang harus saya lakukan. Ya, saya ulangi. Seringkali saya sampaikan supaya benar-benar saudara sampai saudara tidak kebingungan dan tidak menjadi pengangguran. Apa yang akan saya kerjakan? Nah ini ya. Jadi sasaran PI. Sasaran PI itu adalah apa? Mencari jiwa. Ya, mencari jiwa. Mencari jiwa semua suku dan bangsa. Jadi jangan pilih-pilih ya. Walaupun orang itu cacat sekalipun kita hargai. Karena apa? Karena dia adalah miliknya tuh Tuhan. Kalau dia cacat secara fisik, kita tidak cacat secara fisik, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi ingat apa? Bahwa Tuhan itu melihat hati, bukan melihat
di luarnya. Nah, jadi layani semuanya, baik itu miskin, baik itu kaya, baik itu cacat, baik itu sehat dan sebagainya. Kita semuanya mengasihi jiwa-jiwa yang ada. Nih. Terus selain mencari jiwa-jiwa, kita juga menjangkau atau mencari orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang apa? Orang-orang yang di luar kita. Nah, bagi orang Islam, kita ini adalah kafir. Ya. Sebetulnya orang kafir, yang namanya kafir itu adalah orang yang tidak mempunyai pegangan Alkitab. Itulah yang dinamakan orang kafir. Jadi kalau kita mempunyai pegangan Alkitab, kita itu tidak kafir. Tapi walaupun kita Kristen, tapi kalau kita tidak pernah baca Alkitab, itu sama aja kita kafir. Nah, ini ya. Jadi orang-orang inilah perlu kita cari. Nih ya. Terus selain itu apa? Mencari orang-orang Kristen yang jauh dari Tuhan. Contohnya apa? Orang Kristen KTP. KTP-nya aja Kristen tapi nggak pernah muncul ke gereja. Ya kan? Nah itu. Atau apa namanya? Kristen sejak lahir tapi tanpa pertobatan. Nah, inilah yang harus kita cari ya. Yang harus kita cari itu ini. Orang-orang yang seperti ini. Inilah sasaran PI kita ya. Mandat ini diberikan kepada kita karena apa? Allah itu mengasihi kita atau manusia yang ada di bumi ini. Itulah kasihnya dinyatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu. Nah, ini alasannya bahwa kita harus menjangkau jiwa-jiwa. Ini alasannya. Dan selain itu juga karena apa lagi? Yang pertama, Tuhan mengasihi. Yang kedua, karena dosa sudah merusak. Ya. Dosa sudah merusak kehidupan manusia. Dan Allah ingin mengembalikan pribadi yang rusak. Kan Allah menciptakan kita itu sempurna adanya. Allah menciptakan kita itu dikatakan sempurna adanya karena apa? Karena kita itu diciptakan, dijadikan serupa dan segambar dengan Allah, bukan monyet. Ya. Tapi bersyukur akhir hidup Darwin dia menyadari, dia menyesal bahwa manusia itu bukan berasal dari monyet. Ya, ini. Jadi kita bisa jelaskan kepada mereka. Nah, ini ya. Coba kita buka di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Baca. Sama-sama. Nah, Roma pasal 5 ayat yang ke-12.
Nah, karena dosa itu dimulai dari satu orang. Satu orang itu tidak taat. Ketidaktaatan satu orang akhirnya kita ini semuanya mempunyai dosa turunan. Sebelum kita mempunyai dosa pribadi, kita lahir itu kita sudah mempunyai dosa turunan. Itu Mazmur mengatakan bahwa aku sudah dilahirkan dari kandungan ibuku yang berdosa. Dosa keturunan itu apa? Dari nenek moyang kita. Itu. Nah, misalnya kalau nenek moyang kita atau datuk kita, kakek kita dukun. Dan kakek kita itu mau misalnya, saya mau turunkan ilmu saya kepada cucu saya yang ini. Nah, akhirnya apa? Itu anak gak bisa percaya Yesus. Ya kan? Terikat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau itu anak mau dipakai oleh Tuhan. Nah, makanya selama di sini kalian apa yang masih mengikat itu lepaskan. Minta kepada Tuhan, ya. Dosa dari nenek-nenek moyang kita itu kita putus hubungkan. Kita minta Tuhan yang putus hubungkan. Iyalah, diputuskan hubungan. Ya, saya salah ngomongnya. Ya, berarti Desi tidak ngantuk itu namanya, ya. Oke. Oke ya. Dan kita baca lagi di dalam Roma 6 ayat 23. Tunggu, biar sama-sama. Roma pasal 5 ayat Pasal 6 ayat 23. Nah, inilah tujuannya supaya kita membawa manusia-manusia yang sudah berdosa, manusia-manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, pribadi Allah sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan manusia itu, kitalah sebagai penghubungnya. Jadi penginjil itu sebagai penghubung antara manusia dengan Allah. Nah, apalagi kita nanti jadi gembala. Kita bertanggung jawab atas keselamatan dari jemaat. Nah, makanya ajar yang baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Apa? Tahu bandasukan benar, Pak. Ayo. Apa pertanyaannya? Ya kan dulu saya pernah punya kakek keturunan dukun juga, Bu. Terus saya itu diturunkan satu ilmu ya seperti Ibu bilang ya. Ilmu ilmu tahan kebal gitu ya. Nah, jadi di situ saya melihat, saya rasa masih terikat gitu, Bu. Terikat akan trauma, akan kakek kuturunkan ilmu tuh. Jadi kayak mana kita bisa membawa kakek kita juga yang sudah terikat ini, Bu? Ya, sekarang gini. Kalau kamu sudah tahu bahwa kamu tuh mendapat warisan dari kakek kamu yang enggak betul, yang bukan dari firman Tuhan, kamu minta sama Tuhan. Yang pertama kamu mengampuni dulu kakekmu ya. Karena kakekmu kan belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang pertama. Oh, kakeknya? Oh, puji Tuhan.
Oh, sudah dibakar semuanya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, sekarang kamu harus yakin dengan iman bahwa Tuhan Yesus datang itu melepaskan segala-galanya. Ya, dengan iman bahwa aku sekarang miliknya Tuhan. Jadi Roro itu sudah tidak ada lagi. Jadi kamu jangan mempunyai prinsip aku ini dapat dari kakekku. Enggak. Sudah putuskan hubungan karena kakek kamu juga sudah percaya, sudah bertobat dan kamu juga sudah jadi hamba Tuhan, itu jangan diingat-ingat lagi. Bahwa tubuhmu milik Kristus dan yang ada di dalam dirimu adalah Roh Kudus. Ya, itu aja. Yakinkan. Nah, itu. Nah. Terus bagaimana dengan orang yang rajin ke gereja dan rajin ke gereja tapi dia masih nyimpan barang-barang itu gimana? Ya, itu mesti harus ini. Pertama kali kita dekati. Kita dekati. Terus kita tanya-tanya, bagaimana Bu tentang iman Ibu kepada Tuhan. Terus kita tanya dengan sejujurnya. Oh, Bapak kamu sendiri. Ya kamu mesti ini berani bilang sama Bapak. Ya bilang, Pak, Bapak itu kan sudah kenal Tuhan Yesus, Mak. Tinggalkanlah Pak itu. Jangan mendua hati. Kalau kita ya masih orang Kristen masih ini mendua hati ke dukun ke apa, itu namanya belum sungguh-sungguh. Jadi kita harus kita katakan, jangan mendua hati Pak. Itu. Kamu deketilah. Ya, makanya kamu baik-baiklah. Istilahnya baik-baik apa? Tunjukkan bahwa kamu selama di sini itu benar-benar kamu ada satu perubahan. Ya. Amin. Ya, lakukan itu. Itu karena sesuai dengan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, dimulai dari Yerusalem. Yerusalem itu berbicara tempat kita sendiri. Ya. Berdoa saja. Nah, pasti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Jadi, oke? Ayolah kita berdiri nyanyi yang sukacita dulu supaya kalian ini semangat. Ayo siapa yang memimpin? Rasul Paulus. Oke. Kita masuk di dalam strategi penginjilan Rasul Paulus. Kalau kita mau lihat strateginya penginjilan Rasul Paulus itu kita harus baca di dalam Kisah Para Rasul. Nah, jadi saya harapkan kalian semuanya membaca Kisah Para Rasul dari pasal 1 sampai pasal 28. Itu PR dari saya. Ada laporannya ya. Udah. Jadi kita gak usah pakai ujian. Ujiannya nilainya saya ambil dari praktek. Selain praktek, ringkas di Kisah Para Rasul. Ya pasal 1 sampai 28. Nah, itu. Ya judulnya ini strategi PI Rasul Paulus itu ya.
Nah, di situ kan ada perjalanan Rasul Paulus yang pertama, perjalanan Rasul Paulus yang kedua, dan perjalanan Rasul Paulus yang ketiga. Nah, di situ saudara nanti ini. Itu aja ujian dari saya. Oke, siap ya? Nah, dikumpulkan kira-kira 1 minggu cukup nggak? Nggak cukup. 2 minggu ya. Jadi berarti bulan depan lah. Oke? Bulan depan aja ya. Bulan depan minggu kedua. Ya. Ya udah. Itu harus ya. Jangan sampai tidak. Jadi bulan depan minggu kedua. Minggu keduanya saya kasih hari Jumat. Sudah. Nah. Tanggalnya nanti saya lihat ya. Saya lihat nanti tanggalnya. Nah. Oke, kita lihat strateginya. Jadi Rasul Paulus yang pertama kali. Yang pertama dia lakukan memelihara hubungan yang baik dengan gereja lokal. Itu yang pertama. Alasannya apa? Memelihara hubungan yang baik dengan gereja lokal. Alasan Paulus dengan adanya dia mempunyai hubungan yang baik dengan gereja lokal. Alasannya Paulus mempunyai hubungan yang baik dengan gereja-gereja lokal karena dia menganggap di gereja-gereja lokal dia bisa datang untuk penginjilan. Dengan cara KKR dia bisa. Dengan cara dia khotbah dan sebagainya. Itulah. Jadi kalian nanti kalau sudah ditempatkan jadi gembala, kalian juga bisa dengan gereja-gereja itu ada hubungan yang baik ya. Siapa tahu kalian bisa diundang khotbah, ya kan? Nah, di situ kalian bisa penginjilan, ya kan? Itu tujuan dari Paulus. Dan yang kedua, kita akan melihat yang kedua, membatasi PI atau pelayanannya di suatu tempat provinsi. Kalau kita lihat Rasul Paulus dia di mana? Galatia, di Asia kecil itu termasuk ke-7 jemaat yang ada di Wahyu itu ya, jemaat Efesus itu termasuk semuanya. Nah, terus Makedonia dan Akaya. Nah, kenapa Rasul Paulus itu membatasi pelayanannya atau penginjilannya? Karena kalau dia sudah di daerah Galatia, dia fokus di Galatia berapa bulan untuk penginjilan di sana. Jadi dia nggak kemana-mana.
Tapi kalau kita penginjilan sebentar ke sini, sebentar kemana, itu nggak akan menghasilkan buah. Apalagi kita ini sebagai perintis-perintis gereja. Kalau kita sebagai perintis gereja, di mana kita ditempatkan, misalnya kita ditempatkan di daerah tempat sini, fokus penginjilan kita di mana? Di Trans 1, Trans 2, Gang Manggis, pokoknya daerah sekitar ini. Itu, fokuskan. Kalau saudara misalnya mau merintis di daerah tempat ini. Jadi saudara fokus. Ada beberapa gang itu saudara fokus. Ke gang, keluar masuk gang itu. Jangan sampai saudara melampaui batas yang ada. Karena apa? Jangkauan kita itu jemaat itu supaya datang ke tempat kita kan. Yang di daerah kita itu. Nah itulah. Jadi Paulus benar-benar dia konsentrasi. Pada saat dia di Galatia dia konsentrasi berapa bulan. Begitu juga dia di Asia Kecil dia konsentrasi berapa bulan. Dia di Makedonia juga sama, di Akaya juga sama. Nah, jadi ingat kita kalau mau merintis jangan kemana-mana dulu. Perintisannya di sini, kita penginjilannya di jembatan 25, nggak cocok. Atau perintisan kita di Gua Puma, nggak cocok. Jadi kalau kita di mana kita berada, disitulah kita survei berapa gang yang ada. Yang ini kita laluin semua gang-gang yang ada. Itu. Sampai batas semampu kita. Itu. Ya. Jadi jangan istilahnya itu apa? Kita PI itu jangan serakah. Karena Tuhan itu memberikan kemampuan kepada kita. Porsi kita yang ada. Nah, jadi itu ya. Nah, ini. Dan yang ketiga, kita lihat Paulus, Rasul Paulus konsentrasi berpusatkan ya atau berfokus, dia fokus pada kota-kota besar. Provinsi itu tadi. Kenapa? Bukan Paulus mengabaikan kota-kota yang kecil atau desa-desa. Justru di kota besar atau di provinsi inilah banyak para pendatang. Dengan adanya para pendatang, kalau para pendatang itu diinjili dan dia sudah percaya kepada Tuhan, ada satu kerinduan untuk keluarganya bertobat, ya. Seperti contohnya Vika dan kita semuanya kan rindu keluarga kita ya. Nah, di situ apa? Paulus bisa datang menjangkau ke desa-desa, ke tempat asal dari orang-orang perantauan. Itulah sebabnya Rasul Paulus dia bisa pergi ke Galatia, bisa ke Asia Kecil. Di Asia Kecil itu sampai berdiri 7 jemaat gereja lokal. Nah, di Makedonia, Akaya, karena inilah. Jadi kita harus fokus. Kalau kita merintis nanti, ingat kita harus fokus di mana kita berada. Itu. Ya, ini. Dan kita lihat lagi yang keempat. Catat ya, jangan diam aja. Yang keempat,
Paulus juga mengutamakan di sinagoge. Tahu nggak sinagoge? Apa itu? Sinagoge itu tempat sembahyang orang Yahudi. Sinagog, bisa juga dibilang sinagog atau sinagoge. Nah ini. Jadi Paulus itu sering ke sinagog ini karena apa? Di situ setiap kali ada hamba Tuhan itu diberi kesempatan untuk memberitakan Injil. Nah, disinilah Paulus tidak pernah meninggalkan sinagog, rumah sembahyang Yahudi. Dengan tujuan dia bisa menginjil. Nah ini. Jadi ingat, gereja itu, kita berhubungan dengan gereja itu sangat penting sekali. Ya. Nih. Kita lihat lagi yang kelima. Paulus mengutamakan PI kepada orang-orang yang meresponi Injil. Jadi kalau Paulus pada saat dia menginjil orang itu respon, langsung Paulus dilayani sampai orang itu bertobat. Bahkan sampai dia dibaptis. Nah, itu sesuai dengan juga waktu Yesus mengutus murid-muridnya kan. Yesus mengatakan, jika engkau diterima di satu tempat, tinggallah di situ. Ya kan? Tapi kalau mereka nggak terima, kebaskan debu kakimu. Nah, artinya apa? Tandai bahwa orang ini tidak menerima kita. Jadi jangan memaksa. Bukan berarti kita memusuhi mereka, tidak. Misalnya nanti kalian menginjil dan mereka menolak, sudah biarkan aja. Tapi kalau bertemu dengan mereka, kita tetap panggil, kita tetap sapa. Tapi jangan pernah lagi untuk kita menginjili, karena mereka sudah menolak. Satu kali menolak, sudah kita tinggalkan. Yang penting kita tetap berhubungan sama mereka. Kalau mereka kita jumpa, ya kita ini kadang misalnya apa ya, kalau itu tetangga, kalian masak apa, antar aja. Nah, dengan adanya hubungan baik, nanti dia baik bisa dekat dengan kita kan, kita bisa masukin Injil sedikit demi sedikit. Itu caranya. Bukan berarti dikebaskan debunya sudah kita nggak mau sapa, enggak. Bukan itu. Ya, kita bisa mengambil hati dari dia. Gitu. Tuh ya, oke. Dan yang keenam, orang yang meresponi Injil bagi Paulus tidak tunggu-tunggu, tidak tunggu lama, tidak tunggu lama-lama, tetapi kalau orang itu siap dibaptis, langsung dibaptis. Enggak pakai katekisasi dan sebagainya, enggak. Sistemnya juga seperti Filipus. Waktu Filipus berjumpa dengan sida-sida itu kan. Sida-sida orang Ethiopia.
Begitu dia meresponi apa yang Filipus katakan, dia katakan apa salahnya di sini ada air, aku dibaptis. Nah, itu. Nah, jadi sistem dari gereja kita Pentakosta itu ya, GBI itu masuk Pentakosta, itu tidak perlu katekisasi. Begitu percaya dibaptis, langsung kita didik, kita bimbing untuk dia setia masuk ke gereja. Nah, makanya di gereja itu harus ada PWG. Ingat PWG itu apa? PWG pendidikan. Nah, itu. PWG-nya itu apa? Misalnya komsel. Kita bikin komsel, kita bikin PA, pendalaman Alkitab, dan sebagainya. Itu. Nah, di situ mereka akan imannya bertumbuh. Kalau GBI, istilahnya ada yang bilang apa? SOM, ya kan, School of Ministry. Mereka ajarkan pelajaran dari dosa, pertobatan, dan apa-apa dan sebagainya. Itu. Jadi untuk iman bertumbuh itu. Kalau mau katekisasian sampai 6 bulan. Kalau maaf ini. Umur manusia itu nggak tahu kan. Kita umur manusia itu kadang masih muda 11 tahun, belasan tahun udah dipanggil Tuhan. Ya, kalau tunggu 6 bulan mau dibaptis, kalau keburu dipanggil Tuhan bagaimana? Ya kan? Sayangkan jiwanya kan? Ya memang sih ada di dalam Alkitab satu orang yang tidak dibaptis. Tapi Tuhan Yesus katakan hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Ingat waktu Yesus disalibkan itu kan ada 2 orang kan, 2 penjahat. Tapi yang satu mengatakan Tuhan ingatlah aku. Sehingga Tuhan katakan hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dia enggak sempat dibaptis. Karena apa? Dia pun juga matinya sama dengan Yesus kok. Di kayu salib kan. Nah itu. Kecuali yang kita layani itu adalah sudah nenek-nenek dalam keadaan sakit, tapi nenek itu percaya kepada Tuhan. Terus kita katakan, Nek, nanti kalau sudah sembuh ini ya Nek ya, dibaptis ya. Iya. Tapi belum sembuh betul, besoknya kita doakan hari ini nenek itu percaya Tuhan, terus besok paginya atau tengah malam dipanggil Tuhan. Kita mau bilang apa? Itu urusan Tuhan kan, keselamatan jiwa. Nah ini. Jadi kita harus bisa tahu ya. Ada yang sempat dibaptis, puji Tuhan. Ada yang nggak sempat dibaptis juga, puji Tuhan. Itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Oke? Oke. Yang ketujuh, Paulus rela tinggal lama di suatu tempat. Nah, ini. Seperti tadi saya katakan, Paulus di Galatia, dia bukannya 1, 2 hari, 3 hari enggak. Dia bisa sampai 6 bulan. Bahkan dia katakan bahwa dia bisa sampai 1 tahun. Sambil apa? Sambil dia merintis. Itu. Karena Paulus ini panggilannya bukan gembala,
Dia hanya sebagai perintisan membuka jalan merintis. Makanya dia kirim anak buahnya. Anak rohaninya seperti siapa? Timotius ditaruh di mana? Ya kan? Titus ditaruh di mana? Nah, itulah. Epaphroditus ditaruh di mana? Inilah. Itu. Jadi kalau kalian merasa bahwa kalian itu bukan panggilan gembala, kalian hanya membuka merintis, itu enggak masalah. Kalian bilang sama bishop, panggilan saya bukan gembala, saya hanya merintis. Begitu sudah perintisan saudara sudah ada, misalnya sudah ada berapa keluarga, kalau saudara sudah memang bukan gembala, biar bishop yang kasih orang. Nah, kalian mau merintis di daerah mana? Silakan. Silakan. Oke ya? Ngerti ya? Oke. Ini. Biasanya kalau merintis itu sekitar 2 tahun. 2 atau 3 tahun. Karena itu adalah pelayanan saya. Saya itu kebanyakan 2 sampai 3 tahun itu saya. Begitu saya serahkan kepada BPD. Kalau saya serahkan langsung kepada BPD. Badan Pengerja Daerah GBI. Nanti GBI, BPD itu yang kasih hamba Tuhan, kirim hamba Tuhan. Terus saya pergi lagi ke perintis lagi. Itu dulu. Mulai dari tahun 92 sampai saya akhiri 2014. Itu. Terakhir saya merintis di Medan. Habis merintis di Medan saya konsentrasi dengan adanya saya mengajar dan saya penginjilan. Itu. Sampai sekarang. Dan kalau Tuhan gerakkan saya di Ensuna, bagi saya nggak masalah. Kalau memang Tuhan izinkan lagi untuk saya ini, siapa tahu Ensuna bisa berkembang. Dan kalau saya memang bukan gembalanya, yang penting sudah ada berapa keluarga, saya serahkan. Siapa yang mau jadi gembala silakan. Saya akan merintis di tempat lain. Kalau saya masih mampu, kalau Tuhan masih percayakan, itu. Oke ya. Yang ke-8. Kalian catat ya. Jangan saja catat. Paulus membangun tim doa. Nah, tim doa ini Rasul Paulus bentuk itu baik di mana dia pelayanan, di situ dia memilih beberapa orang yang karunia doa, ya, dia ajak. Nah, selain itu juga Rasul Paulus juga membangun tim doa ini di luar. Karena dia mempunyai apa? Anak-anak rohani seperti Timotius, Titus. Nah, terus berkomunikasi, doakan ini dan sebagainya. Jadi ingat, kita harus punya tim doa. Kalian jangan putus hubungan dengan bishop. Minta bantuan doa. Ini pelayanan di sini ini, tolong dukung doa ini. Itu. Kalau yang benar-benar sebetulnya doa pagi yang benar-benar kalau kita sekolah misi, kita habis selesai firman Tuhan, doa bukan kabur. Yang benar itu apa? Kita bagi kelompok. Karena ini masih 5 orang ya, kelompok wanita sendiri ini. Kita mendoakan siapa? Pelayanan siapa? Pelayanan Diki.
Yang sini mendoakan pelayanan Anton, pelayanan Sapah kita doakan. Itu yang benar. Kalau di sini saya lihat belum ada. Bahkan selain itu juga bukan hanya yang kita doakan bikin tim. Bukan hanya kita berdoa untuk khusus bisom yang sudah diutus. Siswa-siswi bisom yang diutus. Tapi kita juga mendoakan para misionari-misionari yang ada. Itu di luar. Di luar doa pagi. Itu. Kalau waktu saya mengajar di API, Asia Pasifik Internasional. Mereka begitu. Siapa yang sudah diutus, mereka doakan. Nah, jadi ada di jaringan. Gitu. Kalau untuk doa misionari-misionari yang ada di Indonesia ini, itu saya belajar dari OMF. Pelayanan lintas budaya. Waktu saya kerjasama dengan OMF, sampai sekarang saya masih kerjasama dengan OMF karena corona, jadi nggak bisa pergi-pergi. Itu. Nah, itu harus ada. Sebenarnya, ya kalau memang Tuhan izinkan saya akan usul. Kalau usul diterima, oke. Nggak diterima ya, oke bagi saya. Itu. Kalau kita memang benar-benar mau mendukung pelayanan siswa-siswi bisom itu harus ada tim doanya ini. Ya, oke. Seperti Rasul Paulus. Yang ke-9 adalah Paulus memegang prinsip untuk menjangkau semua orang. Kita pun juga harus mempunyai prinsip bahwa kita harus menjangkau semua orang yang ada di tempat pelayanan kita. Inilah strategi dari PI Paulus. Oke? Sampai di sini pelajaran kita karena sudah 11:30.